Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Ivana Agustin dengan NPM 21130532545 dari kelas 4H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan melaksanakan micro teaching dengan materi bangun ruang kubus pada mata kuliah pembelajaran matematika SD. Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah. Anak-anak udah pada sarapan belum ya? Yang sudah sarapan, coba beritahu ibu kalian sudah sarapan dengan apa aja. Nasi goreng, telur goreng, mie goreng. Wah, banyak ya. Bagus semuanya. Nah, sebaiknya dibiasakan ya, kita sarapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah, agar kita tetap fokus dan tidak mudah terserang penyakit. Sekarang ibu cek kehadiran dulu ya. Ada nggak nih teman sebangkunya atau teman depan bangku, belakang bangku yang sekiranya tidak masuk hari ini? Coba beritahu ibu. Wah, alhamdulillah kalau hari ini semua anak-anak masuk ya. Nah, anak-anak sudah siap belum belajar pagi hari ini? Kalau sudah, kita semua mengucapkan duduk siap. Ya, baik sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk teman-temannya agar berdoa bersama. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional terlebih dahulu ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau nyanyiin lagu apa? Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua, anak-anak kita berdiri dari tempat duduknya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Baik, anak-anak sudah bisa duduk kembali ya. Nah, anak-anak udah tahu kan kita akan belajar tentang bangun ruang kubus. Nah, ibu mau kalian bagi kelompok, tapi tiap kelompok terdiri dari 4 orang ya. Ibu membebaskan kalian untuk memilih teman sekelompok kalian di dalam kelas ini. Ayo silahkan anak-anak bagi kelompoknya masing-masing. Ada yang tahu nggak kubus itu bentuknya gimana? Kotak. Ya bener ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak sih bentuk kubus di dalam kelas ini? Ya bagus. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bangun ruang kubus, kita akan menyaksikan sebuah video dari YouTube terlebih dahulu. Ayo anak-anak silahkan simak video yang akan ibu tampilkan ya. Mempelajari tentang bangun ruang kubus. Tujuannya adalah supaya kalian mampu mengetahui sifat-sifat kubus. Adik-adik, supaya lebih terbayang, mari kita lihat bangun ruang
kubus secara 3 dimensi. Ini adalah bangun ruang kubus jika dilihat secara 3 dimensi. Jadi, jika dibayangkan, maka bangun ruang kubus bisa digambar seperti berikut. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, bangun ruang memiliki beberapa komponen. Untuk mengetahui sifat-sifat kubus, kita akan pelajari melalui komponen-komponen itu. Sebelumnya, kita beri nama dulu bangun ruang kubus terlebih dahulu. Nama bangun ruang ini adalah kubus KLMN OPQR. Yang pertama adalah rusuk. Rusuknya yang pertama adalah rusuk OR. Selanjutnya ada rusuk RQ, QP, PO, KL, LM, MN, KN, OK, PL, QM, dan RN. Jadi jumlahnya ada 12 rusuk. Yang kedua adalah sisi. Sisi yang pertama adalah sisi NMQR. Selanjutnya ada sisi KLMN, OPQR, KLPO, LMQP, dan KNRO. Jadi jumlahnya ada 6 sisi. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudutnya adalah titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8 titik sudut. Keempat, ada diagonal sisi. Diagonal sisi yang pertama adalah diagonal sisi LQ. Selanjutnya ada diagonal sisi MP, LO, PK, KR, NO, NQ, RM, KM, LN, OK, dan PR. Jadi jumlahnya ada 12 diagonal sisi. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang yang pertama adalah diagonal ruang LR. Selanjutnya ada diagonal ruang PN, MO, dan kaki. Jadi jumlahnya ada 4 diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal yang pertama adalah LMRO. Selanjutnya ada bidang diagonal KPQN, OPMN, KLQR, KMQO, dan NLPR. Jadi jumlahnya ada 6 bidang diagonal. Itulah adik-adik, sementara sudah ada 6 sifat-sifat kubus. Nah, setelah kalian menyaksikan video mengenai bangun ruang kubus, ada yang bisa kasih tahu ibu nggak? Apa aja sih sifat-sifat dari bangun ruang kubus? Coba angkat tangannya yang bisa jawab pertanyaan ibu. Ya, silakan. Nah, kalian semua udah tahu kan jadi apa aja sih sifat-sifat kubus itu? Ya, seperti yang udah disebutin teman kalian tadi, sifat kubus itu ada 6. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi. Kubus memiliki 12 rusuk. Kubus juga memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 diagonal ruang
2 diagonal sisi, dan yang terakhir mempunyai 4 bidang diagonal. Nah, kalau jaring-jaring bangun ruang ada yang udah tahu atau belum? Ya, kalau gitu Ibu jelasin terlebih dahulu ya. Jaring-jaring bangun ruang itu apabila sebuah bangun ruang kita gunting setiap sisinya, terus kita letakkan di sebuah bidang datar, maka akan terbentuk jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring tersebut juga tergantung nih, mau bangun ruang kubus, balok, atau bangun ruang lainnya. Nah, jadi jaring-jaring ini merupakan sebuah bentuk bidang datar dari bangun ruang tersebut. Nah, untuk mengetahui gimana sih caranya kita mendapatkan rumus volume dari sebuah bangun ruang kubus, maka Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai cara mendapatkan volume bangun ruang kubus tersebut. Kali ini akan membahas tentang volume bangun ruang kubus. Volume bangun ruang dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan isi bangun ruang. Volume kubus dapat dicari dengan menghitung kubus satuan. Perhatikan rubrik ini, yang bentuknya menyerupai bangun ruang kubus. Kita dapat menghitung volume rubrik tersebut. Volume rubrik sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Berarti 3 kali 3, kemudian kalikan tingginya, tingginya adalah 3. Maka 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Jadi, volume rubrik tersebut adalah 27 kubus satuan. Selanjutnya, perhatikan gambar kubus A berikut. Kubus A tersusun atas kubus-kubus satuan. Panjang sisi kubus A adalah 2 kubus satuan. Volume kubus A sama dengan luas alas kali tinggi. Kita ingat kembali bahwa luas alas persegi adalah sisi kali sisi, maka 2 kali 2, kemudian kalikan tingginya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4, kemudian kalikan 2 adalah 8. Maka volume kubus A adalah 8 kubus satuan. Apabila kubus satuan dinyatakan dalam satuan cm, maka volume kubus A dinyatakan dengan satuan baku yaitu cm kubik. Perhatikan kubus B berikut. Kubus B, panjang sisinya adalah 2 cm. Sehingga volume kubus B dapat ditulis volume kubus B sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan 2 cm kali 2 cm kali 2 cm sama dengan 8 cm kubik. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika panjang rusuk kubus dinyatakan dengan S, maka volume kubus tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. Volume kubus sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat
3. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan volume kotak susu yang berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Penyelesaian. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Volume kubus sama dengan S kali S kali S. Volume kubus sama dengan 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Sehingga didapat volume kubus sama dengan 1000 cm kubik. Jadi, volume kotak susu tersebut adalah 1000 cm kubik. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk bisa kalian isi. Untuk menjawabnya, kalian bisa diskusi dengan teman sekelompok kalian atau kalian bisa bertanya kepada Ibu jika ada yang belum bisa dimengerti. Nah, di dalam lembar kerja tersebut ada latihan soal mengenai volume kubus. Gimana kalau kita jawab bersama-sama soal dari volume kubus tersebut? Kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaannya, Andi mempunyai sebuah kubus dengan bahan besi yang mana pada setiap rusuknya memiliki panjang 6 meter. Andi ingin mengetahui berapa liter air yang dapat ia masukkan ke dalam kubus besi tersebut. Nah, kita jawab pertanyaan ini menggunakan aplikasi GeoGebra yang akan Ibu jelaskan kepada kalian semua. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita mengklik poligon, kemudian mengklik titik dan sudah diketahui rusuknya sepanjang 6 meter. Jadi kita klik 6 di setiap sisi kubus tersebut dan kembali lagi ke titik 0. Setelah itu kita ubah menjadi 3 dimensi. Setelah menjadi 3 dimensi, kita ekstrak untuk mendapatkan tinggi dari kubus tersebut. Kita klik extrude to freeze untuk mendapatkan tinggi dari kubus tersebut. Tingginya sama seperti rusuk, yaitu 6 meter. Kemudian dapat dilihat terdapat kubus dengan bentuk 3 dimensi. Untuk mengetahui volume dari kubus tersebut, kita dapat mengklik angle, kemudian mengklik volume. Kita klik area kubus tersebut. Dapat dilihat volume dari kubus tersebut adalah 216 meter kubik. Pertanyaannya, berapa liter air yang dapat ditampung oleh kubus tersebut? Maka kita ubah menjadi desimeter kubik, yaitu 216.000 desimeter kubik setara dengan 216.000 liter. Baik, pertanyaan pertama udah kita jawab bareng-bareng ya. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang kedua yaitu, di sebuah gudang paman terdapat kotak berbentuk persegi yang telah berisi air setinggi 1 buah kayu, yang mana setelah dihitung ternyata 1 kayu itu memiliki panjang 2 meter. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu rusuk dari kotak tersebut. Nah, ternyata kotak persegi tersebut memiliki rusuk setara dengan 3 buah kayu tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa liter air lagi yang dapat diisi hingga kotak persegi tersebut penuh oleh air? Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua,
Bersama-sama kembali menggunakan aplikasi GeoGebra. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa satu kayu setara dengan 2 meter dan rusuk dari kotak tersebut yaitu setara dengan 3 kayu, yang mana berarti 3 kayu dikali 2 meter sama dengan 6 meter, dan air yang sudah terisi setinggi 1 kayu yang setara dengan 2 meter, yang berarti 2 meter rusuk yang telah terisi air. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat membuat kotak kubus terlebih dahulu dengan mengklik poligon, dimulai dari titik 0, kemudian ke titik 6 kita buat kotak yang besar terlebih dahulu. Setiap sisi 6 dan kembali ke titik 0. Kemudian kita membuat kotak yang telah terisi air, yang mana rusuknya yaitu 2 meter. Kita buat pada grafik di sebelahnya untuk sebagai contoh saja. Dari titik 0 ke titik 2, setiap sisinya 2 dan kembali lagi ke titik 0. Kemudian kita jadikan kubus tersebut menjadi 3 dimensi. Setelah menjadi seperti ini, kita perlu menggambarkan tinggi dari kubus tersebut. Kemudian kita klik extrude blueprint untuk mendapatkan tinggi. Kita klik bagian kubus yang akan kita beri tinggi. Untuk kubus pertama, setiap sisinya 6 meter. Setelah itu akan muncul bentuk 3 dimensinya. Kita lakukan hal yang sama pada kubus yang telah terisi air. Kita klik kubus yang telah terisi air, yang mana setiap sisinya yaitu 2 meter. Untuk mengetahui volume dari kubus tersebut, kita dapat mengklik angel, kemudian mengklik volume. Kita klik pada kubus total dulu. Di situ tertulis bahwa kubus total memiliki volume 216 meter kubik. Dan untuk kubus yang telah terisi air memiliki volume 8 meter kubik. Pertanyaannya ialah berapa liter air yang diperlukan agar kubus tersebut penuh dengan air. Jadi kita dapat memasukkan volume kubus total dikurangi volume kubus yang telah terisi air. Volume kubus total ialah 216 meter kubik dan volume kubus yang terisi air ialah 8 meter kubik. 216 meter kubik dikurang 8 meter kubik ialah 206 meter kubik. Untuk mengetahui liter air yang diperlukan, kita ubah 206 meter kubik menjadi desimeter kubik, yakni 206 meter kubik menjadi 206.000 desimeter kubik. 206.000 desimeter kubik setara dengan 206.000 liter. Jadi air yang diperlukan ialah 206 liter. Nah, anak-anak udah selesai belum mengerjakan lembar kerja yang ibu berikan sebelumnya? Kalau sudah, kita ulas yuk lembar kerja yang udah kalian kerjain bareng-bareng. Nah, di sini kita perlu mencantumkan nama barang yang memiliki bangun ruang. Yang pertama, lemari. Dia memiliki lebar, panjang, dan juga tinggi.
Kemudian ada kotak pensil. Kotak pensil memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang ketiga, papan tulis. Papan tulis memiliki panjang dan juga lebar. Tapi papan tulis tidak memiliki tinggi karena papan tulis merupakan benda 2 dimensi, bukan benda 3 dimensi. Kemudian meja. Meja memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan yang terakhir ada buku. Buku memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, untuk lembar kerja yang selanjutnya bisa anak-anak kerjakan di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal mengenai volume kubus ya. Nah, ada yang bisa nyimpulin nggak sih hari ini kita itu udah belajar apa aja? Ya, coba silahkan yang ingin menjawab. Ya, jadi kita hari ini telah mempelajari bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki sifat, memiliki jaring-jaring, luas permukaan, dan juga volume kubus. Baik anak-anak, sekian pelajaran mengenai bangun ruang kubus yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, mengulas kembali, dan juga mengerjakan latihan-latihan yang telah Ibu berikan agar kita tetap dapat mengingat pembelajaran yang telah diberikan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa kembali. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya untuk teman-teman agar berdoa bersama. Ya baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Pertanyaan yang terakhir yaitu sebuah kaleng berbentuk persegi dengan panjang rusuk 3 meter perlu digunakan untuk membawa minyak dari rumah ke toko. Pertanyaannya, berapa liter minyak yang dapat ditampung kaleng berbentuk persegi tersebut? Akan kita jawab menggunakan aplikasi GeoGebra kembali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah-langkahnya masih sama dengan 2 soal yang telah dikerjakan, yaitu kita mengklik poligon dan kita klik area sesuai dengan rusuk yang ada di soal, yaitu 3 meter. Kita klik dari titik 0 ke titik 3 dan berbentuk persegi kembali ke titik 0. Kemudian kita klik grafik 3 dimensi agar kita dapat menemukan tinggi dan menghasilkan volume untuk menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan tinggi, kita mengklik extrude to prism dan mengklik area kubus yang telah kita buat terlebih dahulu. Kita masukkan tingginya yang mana pada setiap sisi, yaitu 3 meter. Setelah itu akan terdapat bentuk 3 dimensinya. Untuk mengetahui volume dari kubus tersebut, kita dapat mengklik angel. Kemudian mengklik volume. Kita klik area kubus yang akan kita ketahui. Jadi volume kubus tersebut ialah 27 meter kubik. Untuk mendapatkan liter air, kita ubah menjadi desimeter kubik, yaitu 27.000 desimeter kubik, yang mana setara dengan 27.000 liter